Kita kajian tafsir aja loh. Hah? Nah, ada ibadahnya biasa. Lanjut, Bang. Lanjut. Lah Habibah, apa kok ambil kok ke apa? Kasih kan. Abang. Gak ada yang mau diceritakan. Dari awal. Nan serius kalau abang kamu kalah aja. Itu ya. Sesekali batu kau kuliah Abang ceritakan perjalanannya aja. Kalian sama kalian semua. Ya, siapa kamu cerita lah. Pokok apa cerita? Ya kami menerima 10 hari. Inyo PKK umrah 10 hari. Apa umrah 10 hari itu? Langkat ibu pulang. Iya. Tuh. Dah. Pakai acara nunduk lo Pak Negara nih ya. Ini foto 10 ini. Cito mulai berangkat. Dia tak dapat sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kami bisa gabung untuk pengajian kembali wirid kita, dan mohon maaf potang agak awal tutik sebontong karena amak juga harus mendampingi anak-anak kami yang kami tinggal, dua-duanya harus sekolah. Kami poi untuk umroh itu sebenarnya lah berencana lama dengan travel. Kebetulan travel yang kami ikuti adalah travelnya kawannya abang. Awalnya tawaran travel itu 10 juta untuk pay umroh dengan 9 hari. Jadi itu kan 12, akan diralat kan? Disuruh. Ya, karena tawaran 10 juta tuh rasanya dek kami bisa untuk ikut. Paling tidak awal tawaran itu hanya 2.500.000. Setelah dapet tanggal berangkat baru dilunaskan. Jadi sebenarnya bukan dek banyak piti, bukan. Tapi dek alhamdulillah uang tua yang di Bangkina masih ada janji anaknya kan membuat 2 uang anaknya yang ulun dibawa. Ya kan abangnya badi adik balimo yang hidup, satu kan almarhum yang paling busuk. Jadi ada 2 di abang yang ulun dibawa. Adik-adik yang lain itu awal mulanya. Nah, karena ada tawaran yang ringan, akhirnya kami bersembilan pai. 9 keluarga abang, ete jo adik ama, alhamdulillah kan. Ada yang lapona poi, ada yang menepona poi. Jadi judulnya sebenarnya ama ayarin ambo anak dan ingin abang jo mendampingi. Tuh isdak kan mau tinggal. Kalau abang pai, Iis harus pai. Jadi itu mulu sebenarnya bukan karena banyak uang, tapi karena ringan biaya yang ditawarkan oleh temannya abang. Mulanya kami direncanakan berangkat Juli, Agus. Habis itu kami tidak terlalu harus pai bulan apa kan. Juli, Agus itu kan tahun ajaran baru, tidak mungkin tinggalkan anak di awal-awal sekolah.
Jadi santai aja. Tiba waktu tupai. Kalau ulun ndak apa dah. Malah direncanakan Oktober. Tapi Rasulullah ya Allah kami harus berangkat di September. Nah, ndak juga banyak berencana persiapan sederhana, ndak ada sesobui kayak mana-mana gitu kan. Karena memang bukan untuk ibadah umroh tuh bukan untuk dipamerkan ataupun enggak. Ini memang awalnya abang ingin mendampingi Wang tua nak membawa anak dan Iis ingin ikut suami. Nah itu aja judulnya. Alhamdulillah kami berangkat di hari tanggal 3 boleh ke Jakarta. Di Jakarta kami nginap 1 malam supaya tidak terlambat ke bandara untuk ke Mekah. Nah, alhamdulillah dengan 12 hari itu kami pertama turunnya di Mekah. Nah, kalau besok ama-ama nak umroh, ancaknya bagusnya yang utama dulu. Jadi kalau ditanya kemana pertama turun, jadi fokus wa umroh yang utama itu dulu. Jadi sampai di Mekah, kami niat ihramnya di dalam pesawat. Ya, perjalanan 9 jam, alhamdulillah lancar. Sampai di Mekah agak malam, kami dikasih waktu istirahat sebentar. Kami dapat hotelnya jarak 600 meter dari Masjidil Haram. Oke, jadi bisa jalan kaki. Kalau uang azan komat sampai, jadi insya Allah bisa jamaah. Tapi kondisi kini ini ibaratkan lalamu tutup muka. Sekali buka condo haji aja ti air. Jadi umroh tuh ndak saketek do banyak. Jadi cara aman baik sama soji supaya dapat tompek dan ndak ditutup di ruang pintu 2 jam sebelum sholat awak lah dalam Masjidil Haram. Jadi kalau subuh Iis jam 2 memang lah bangkit dari hotel. Tuh tengok kalau dia buka pintu. Nyawa saya jalan kaki. Ada pembatasan dari polisi yang ada di situ. Ndak condo dulu bisa masuk ke semua pintu. Kalau kini dibatasi. Bagi yang ihram itu khusus pintunya. Jadi kalau hanya sholat biasa, hanya untuk iktikaf biasa, tidak bisa satu pintu ke ihram. Jadi memang orang-orang yang umroh yang diutamakan pintunya. Dan yang boleh sholat dekat Ka'bah itu yang pakai baju ihram. Kalau yang laki-laki, kalau tidak pakai baju ihram, itu biasanya dekat staf yang lain. Karena lebih mengutamakan. Selama itu kan sepi, ya kan? Nah, kalau terlambat pernah sekali agak setengah jam lah sebelum kalau subuh kan ada azan pertama jompe. Itu sodo pintu lah tutup. Jadi baku lilong sampai pintu paling ujung. Bisa lah Kak 1 kilo atau 2 kilo berjalan untuk mengaliliong masoji itu. Abang kono sekali. Jadi masuk pintu kau lah tutup. Haja itu ke belakang lain. Jadi memang pai umroh, pai haji memang butuh tenaga. Jadi di situ kami rasakan jawaban kenapa pemerintah membatasi usia. Batas hanya lebih dari 65 itu tidak diperbolehkan karena memang berat. Di situ suhu 48 derajat Celcius. Bapayong pun awak, batodo pun awak di gedung, tapi hawa anginnya du condo dalam oven. Nah, jadi sebenarnya tujuannya utamakan yang ibadah umroh, jangan memaksa diri. Karena ada rombongan sebelum kami, itu turun pertama Madinah. Itu kan beribadahnya berlebihan. Sedangkan ibadah umrohnya belum dilaksanakan. Sampai fasenya di Mekah domam sodo. Nah, ibadah utamanya terkendala. Jadi di Mekah tidak boleh, di Mekah, Madinah nggak boleh memforsir, ya.
kalau harus dikasih waktu untuk istirahat. Karena 48 itu banyak yang batuk, bibir kering, banyak yang demam. Nah, jadi harus pandai membagi waktu, harus rajin minum. Alhamdulillah di masjid zam-zam semuanya. Kalau di Masjidil Haram baik dalam bentuk keran ataupun yang kayak dispenser itu air zam-zam sodo. Jadi kadang jamaah tak mau minum takut ke toilet karena takut pintu tak terkonang gitu kan. Nah, jadi banyak yang batuk segala macam karena kurang minum tadi. Memang harus dengan tenaga yang lebih. Itu kami sebelum pakai counter pen, pulang pakai counter pen karena lumayan cuaca. Terus banyaknya jamaah orang Indonesia yang kecil-kecil. Nah, banyak yang memaksakan diri untuk menyentuh Ka'bah. Itu memang tidak dianjurkan. Kalau untuk memaksa diri sampai mencelakakan diri kan tidak benar ya, Baya. Karena ibadah itu bukan untuk membuat diri awak susah gitu. Ada orang yang terlalu memaksa diri untuk mencium Hajar Aswad. Padahal sebenarnya ibadah umroh itu tidak pada Hajar Aswadnya. Tapi yang banyak awak tengok jamaah-jamaah awak terlalu mengutamakan mencium Hajar Aswad dan tidak memperkirakan keamanan. Nah, terimpit-impit, memaksa diri. Karenanya kini memang seperti musim haji pun di daerah Ka'bah itu atau tidak ada sisi yang kosong. Dak putui-putui jamaah. Aiko datang, besok ada datang, dak putui-putui. Jamaah Indonesia dak putui-putui. Jamaah Turki seluruh negara makin hari makin padat. Sodo uang pai umroh. Dan banyak kami temukan yang terlantar kelelahan tadi kan. Tak duduk itu ndak condong polisi di Indonesia dah. Batau dua uang dulu ndak. Terduduk seperti itu. Jadi kalau memang tidak mampu jangan maksakan diri. Di situ ada tawaran kalau yang tidak kuat untuk tawaf disediakan jasa. Ada tukang dorong. Nah, kalau misalnya memang masuk tua doang, tua yang harus koi. Jangan dipaso untuk berjalan sendiri. Pakailah jasa orang dorong. Memang butuh modal. Biaya untuk selama tawaf sampai saat itu udah sekitar 150 rial. 1 rial tuh ibu mati ya bang. Jadi uang tua kami petang koduanya kami bawakan kursi roda. Jadi tidak memungkinkan anaknya mendorong karena harus ibadah utama juga kan. Nah, jadi itu salah satu sarana yang disediakan di situ. 50 miliar, Pak. Rial. Bapak udah bang atu ibu ya? Sampai atu ibu. Sampai atu ibu untuk tawaf dan sa'i ya bang. Jadi 2 tui. Kalau petang ada tawaran dari travelnya, kalau mau dampingi dari hotel ke masjid dan kembali ke hotel tuh pitiawak sejuta songa. Kalau tidak tolok untuk membawa diri. Lebih bagus kayak gitu daripada memaksa diri. Karena ada petang yang rombongan kami itu memaksa diri sampai kejang-kejang ibunya. Ini aduh tidak tolok bentuknya di kami. Rupanya ada sakit Parkinson. Memang penyakit saraf. Jadi sebenarnya kan dalam beribadah tidak boleh memaksa diri ya, Ba. Dalam tawaf itu boleh beristirahat, dalam sa'i boleh beristirahat. Yang penting hitungannya pas. Kemudian kalau di tawaf harus dalam keadaan suci. Jadi wudhunya harus tetap dijaga.
Kalau kalau yang di Dokek Ka'bah tak terlalu jauh putarannya. Tapi kalau yang kursi roda kan di ate tuh. Itu lumayan low kan. Tapi kalau sa'i nggak perlu ya Bang, wudhu ya Bang. Kalau batal wudhu nggak apa-apa ya Bang. Nah, banyak jamaah itu yang kami rasakan petang, mungkin besok kalau ama-ama poin insya Allah. Kalau nggak kuat langsung selesai sa'i sampai tujuh, lebih baik menepi istirahat. Nah, kadang ketua rombongan lupa kalau rombongannya banyak orang tua. Jadi betawin sampai habis. Kami yang muda aja itu agak berat potangnya Bang. Agak berat. Akhirnya kami tanya, emangnya sa'i nggak boleh istirahat? Boleh. Tapi ternyata kan mutawif kami itu menyelesaikan sekali. Nah, sudah sekali. Padahal boleh di sisi topik sa'i itu kan ada zam-zam. Boleh menepi untuk minum. Kalau boleh ama-ama boleh duduk semontong. Lano tenaganya ansulo balik. Yang penting hitungannya topik. Nah, jadi memang tidak boleh memaksakan diri dalam menyelesaikan ibadah. Sebenarnya mau 14 hari, 12 hari, umroh itu selesai. Karena kan niat kita tuh, yang utamanya cuma selesai sehari. Jadi sisanya untuk itikaf, sisanya untuk beribadah, untuk ziarah. Kadang travel itu menyediakan tur, pengen jalan kemana gitu. Nengok Gua Hira lah katanya. Apa Jabal Sur segala macam gitu kan. Jabal Rahmah, Gua Sur. Tapi kalau Iis lihat itu hanya tambahan. Jangan memaksakan diri untuk hal-hal yang tidak wajib. Manfaatkan waktu. Kami petang di Moka sampai akhir. Hari pertama untuk umrohnya, hari kedua istirahat, jadi istikaf masing-masing. Hari ketiga dibawa tur, hari keempat siap-siap ke Madinah. Nah, di Madinah kayak gitu juga. Hari pertama sasarannya ke Raudhah. Nah, ke Raudhah itu ada jadwal. Orang Indonesia itu pakai jadwal. Jangan ke Raudhah sendiri. Kalau kini ada aturan ke Raudhah harus mendaftar. Nggak boleh, nggak coba dulu dah, bisa bilo aja. Ada yang daftar online, kalau orang Indonesia harus ikut jadwal rombongan. Nggak bisa nyelonong-nyelonong masuk. Itu yang diatur ini. Karena pandemi COVID itu dibatasi. Jadi nggak coba dulu, bisa di mana saja, kapan saja, nggak bisa. Memang harus dibagi waktunya. Laki-laki yang enak. Ya bisa sholat di Raudhah. Ya di situ topik sholat laki-laki. Kalau mak dulu bisa aja kan, yang penting sudah sholat subuh, ya duha, basusunlah situ. Ini tidak boleh. Nah, dia harus daftar online atau ikut rombongan. Ikutin aja dari rombongan. Tidak bisa mandai-mandai. Dan jamaah yang ikut kami petang ada yang tersosek soalnya Bang. Ndak pulang-pulang do laponnya. Kosan di Mas Oji aja nya ndak tontu jalan pulang. Ndak tontu jalan pulang. Jadi memang kalau ndak yakin mengingat pintu, ndak yakin di mana arah hotel, jangan sendirian. Paling tidak 2 batigo. Nah, kini kan ada HP. Nah, wajib ada HP, jadi bajonji di mana, menelpon di mana. Is jabang sen itu, because itu ya, situ ya. Nah, jadi kalau di Madinah tidak terlalu luas, di Masjidil Haram yang sangat-sangat luas. Dan tak sodo pintu dong, terbuka. Payah ke pintu kok, tutupnya deh. Payah ke pintu kok, tutupnya deh. Masih bangun ya sudah. Dah selesai deh. Waktu tulah bangun amak itu kami pakai gak dulu. Dan kini adul kan lo bangun leh. Ya, dah abi-abi.
memang dibangun. Banyak banyak. Cuma memang jauh berbeda yang tahun 2011 kami bisa masuk di Manoajo. Kini kalau pintu 79 khusus yang pakai baju ihram. Kalau perempuan bisa di mana saja. Karena pakai ihram Tino kan itu aja ya. Cuman kalau dulu perempuan bisa sholat di Manoajo. Ini ada topik khusus. Jadi dibuat kotak deh. Kadang lah ngumpul wak situ, ternyata jamaah laki-laki masih banyak. Akhirnya perempuan sering digeser. Jadi tidak notap. Jadi tidak notap. Jadi waktu masih dalam umroh masih bisa sholat dekat Ka'bah. Tapi untuk hari-hari yang lain lebih aman yang di lantai 3. Karena itu untuk jamaah selain yang sedang umroh. Karena memang diutamakan untuk yang itu ceritanya. Kan nggak boleh bercerita panjang dia, Bang. Ya itu pengalaman Is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan. Malam. Oh, jangan nak kambing. Yung capek kadang. Waan len jual bayi. Umrah. Berapa peti umrah tu? Kini tidak ada sedih tu dah. Ini 29, 28. Yang pona boso kami ada yang 45, ada yang 32, ada yang 35 juta. Jadi kalau kami karena ada selisih harga pesawat jadi orang boleh kami petang. Tapi masih di bawah orang lain. Ibu kambing lah ya enggak. Kok bau dah? Oh no. Tiga mulu. Masih kambing 1 juta mak itu ya tu. Apa bau situ ni? Kok bau 7 boleh, 8 boleh. Kalau kambing 2,5 juta. Berapa? 10 kambing. Ya. MKW tawaran berapa? 20 juta. Berangkat. Oh, kini ada tawaran yang 20 juta. Biaya sekarang. Berangkat 4 bulan setelah mendapat. Nah, 4 bulan sebelum berangkat. Oh ya, potong kami ditawarkan oleh yang punya MKW, kami 1 uang, 50 uang Sumbar, 50 uang Riau. Yang 1 itu kalau nak pay haji ada porsi 2025, 3 tahun lagi. Dengan biaya 65 juta. Batas umur Haji. Batas umur Haji Furoda. Nah, kalau ini tidak ada batas umur. Kalau yang adopsi, karena kalau masa tunggu ini 20 tahun. Lah 30 tahun. Nah, Ikonya menawarkan kuota 200 jamaah untuk tahun 2025. Hanya 65 juta Haji Furoda. Tak tamatu apa? Haji Furoda tuh kayak haji khusus ya. Terus kalau ada yang mau, kami mau, cuma duitnya belum ada. Sekali wajib kan sudah. 20 juta ada sampai Jakarta. Oh, pakai. Kalau kantornya di Iris. Ya sebenarnya kantor uang state MKW ya. Cabangnya untuk di Kampar ini. 20 juta itu masih murah dibanding tempat lain. Sekarang ini paling murah itu 26, 8. Kalau tuannya ibu dosa po nani apa nunjuk tadi. Iya. Cuma agak lambat kacau PPT tu Mudah-mudahan ada pai. Iya. Kami tidak ada juga menghayal untuk Pokoknya pai. kalau tengok Tak jadi solat kau dah. Adek lagi umrah dek. Umrah dek. halal ya. Allah. Informasi umrah. Demikianlah ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita
tadi spesial yaitu perjalanan umroh. Nah, awak kok ada piti mojo juga umroh. Kok cukui bukan dah ada piti. Cukui. Tuh. Tak jadi kerupuk. Lah. Anak mulai. Tapi mudah-mudahan ada yang kan. Mudah-mudahan kehadiran kita malam ini untuk menuntut ilmu, ya. Penuntut ilmu itu wajib fardu ain, dan wajib itu pahalanya godang. Betul kalau tidak baik dosanya godang. Iya. Wajib kan tidak baik dah. Itu. Jadi maka bagi orang tak orang-orang tak tolak berjalan, antaulah berasuk belakang. Tidak duduk nanti tu. Haji sekali wajibnya kan ya Bang Nafi? Apa? Haji sekali wajibnya. Enak. Sekali wajib itu bagi orang dan sekali bisa dinyonya. Tuh. Tapi kan ada orang haji sekali, tapi umrah aduh, bila aja piti dapat lu daripada kembali. Mau ke Mekah leh. Pergi kembali orang tak berkait tu tengok. Iya. Demikianlah, mudah-mudahan pahala kita malam pokok banyak. Itu ya yang apa doain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.